Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kamu ternyata perempuan, ucap Chu Feng sambil melebarkan mulutnya, dan dia merasa sangat terkejut. Namun, tangan kanannya justru malah semakin mengencang. Chu Feng bahkan meremasnya 2 kali, seolah-olah dia sedang berusaha untuk memastikan apakah orang itu perempuan atau bukan. Pada akhirnya, kesimpulan Chu Feng adalah, iya. Tanpa ragu dia adalah perempuan. Perasaan itu, elastisitas itu, selain tidak kecil, kekenyalan itu tidak lebih buruk daripada Surou. Bajingan, aku akan membunuhmu, teriak orang berjubah abu-abu itu. Karena telah diremas oleh Chu Feng seperti itu, orang berjubah abu-abu itu sangat marah. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, dia masih bisa merasakan kemarahannya. Dia memutar kekuatan mendalamnya, dan auranya yang tak terbatas melonjak dari dalam tubuhnya. Dia berencana untuk menggunakan keterampilan bela diri yang kuat, itu untuk membunuh Chu Feng dengan satu serangan. Suara mendesing. Bagaimana bisa Chu Feng memberikan kesempatan itu padanya? Telapak tangan kanan Chu Feng sedikit dilonggarkan, lalu tiba-tiba mengencang sambil menariknya. The World Spirit Grey memasuki tangannya, dan dia melemparkannya ke dalam pelukannya. Ah! Ketika jubah spiritualis dunia abu-abu dicabut, gadis itu segera berteriak. Karena tanpa perlindungan jubah spiritualis dunia abu-abunya, dia telah terjebak dalam kekuatan perangkap di tingkat terkuatnya. Mengutuk, kamu bahkan gadis yang sangat cantik, ucap Chu Feng. Pada saat yang sama, tatapan Chu Feng menjadi tidak bernyawa, dan dia terpesona oleh pemandangan di depannya itu. Di bawah spiritualis dunia jubah abu-abu, ternyata dia bukanlah orang tua kecil yang tercela. Itu adalah gadis yang sangat cantik, sehingga dia tidak bisa lagi menghindari kecantikannya. Dengan rahang tajam dan wajah putih, dia benar-benar memiliki wajah oval. Tidak hanya wajahnya yang mungil dan halus, bahkan wajahnya juga cantik. Matanya yang besar dan mengkilat, itu bisa memikat seseorang hingga mati. Meskipun dia tidak menggoda seperti Surou, atau kemurnian seperti Su Mei. Tetapi dia tampak jernih dan memikat, seolah-olah ada bunga yang menawan di tengah kolam yang jernih. Ketika perempuan muda itu dipasangkan dengan rok berwarna ungu, sambil memperlihatkan kakinya yang putih salju dan indah di bawah rok itu, dia seperti seorang wanita kecil yang menggoda. Dia bahkan tipe yang tidak mengembalikan hidupmu, jika kamu mati karena tersihir olehnya. Kulitnya benar-benar melampaui Surou dan Su Mei. Dari semua keindahan yang telah dilihat Chu Feng sebelumnya, satu-satunya orang yang bisa dibandingkan dengan gadis itu adalah si ratu, wanita yang saat ini tinggal di dunia spiritual Chu Feng. Namun, gadis itu sangatlah berbeda. Meskipun mereka berdua adalah wanita yang cukup memikat, jika si ratu adalah tipe yang aneh dan nakal, gadis itu adalah tipe yang dingin tapi cantik yang terlepas dari orang lain. Kamu, dasar iblis cabul. Apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat keindahan sebelumnya? Sekarang, cepat bunuh dia. Ketika skill rahasia muncul, siapa yang tahu apakah itu akan memilih kamu atau dia? Teriak si ratu. Saat Chu Feng menatap kosong, si ratu melolong dengan nada kecewa. Apa? Bunuh dia? Seru Chu Feng dengan kaget. Setelah mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng langsung menegang. Jika dia disuruh membunuh orang yang sangat keji, Chu Feng tidak akan berbelas kasihan dengan cara apapun. Namun, jika dia disuruh membunuh seseorang yang tidak bermusuhan dengannya, dan yang bahkan seorang wanita muda yang cantik, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Sungguh orang kecil yang hina. Kamu sungguh berani telah merencanakan ini untuk melawan aku. Hari ini, aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Tepat pada saat itu, gadis itu berteriak dengan eksplosif. Rambut hitam legamnya berubah menjadi ungu, dan matanya yang mempesona juga menjadi ungu. Untaian gas berwarna ungu terus-menerus muncul dari tubuhnya. Mereka tampak seperti cahaya, dan mengalir seperti air, namun berbahaya seperti api.
Mereka sangat aneh, dan mereka melingkar sambil berputar-putar di sekitar gadis itu untuk terus terjalin bersama-sama. Pada saat yang sama, dengan gadis itu sebagai pusatnya, lapisan riak tak terlihat terus menyebar. Satu riak mengikuti yang lain, dan setiap riaknya itu jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Saat dia tiba-tiba aja meledak seperti itu, bahkan Chu Feng tidak punya cara untuk menahannya, dan dia dengan paksa diusir. Suara mendesing. Dia tertangkap basah, dan Chu Feng jatuh dari panggung yang tinggi. Dengan backflip yang indah, ia mendarat dengan stabil di tanah. Namun, ketika dia mengarahkan pandangannya ke panggung lagi, dia tidak bisa untuk tidak tetap tenang. Perangkap yang dia letakkan dengan susah payah selama beberapa jam, itu telah runtuh dari gas berwarna ungu milik wanita muda itu. Simbol yang tak terhitung jumlahnya mulai runtuh sebelum menjadi abu, dan langsung menghilang dari dunia. Gadis ini cukup kuat. Dia jelas-jelas hanya pada level 1 dari ranah mendalam, tapi bagaimana dia bisa memaksa aku keluar dari perangkap? Ucap Chu Feng. Chu Feng merasa itu tidak bisa dipercaya, karena aura yang dipancarkan gadis itu sangatlah aneh. Dia tidak pernah melihatnya sebelumnya, tetapi secara tidak sadar dia tahu bahwa, itu bukanlah keterampilan bela diri yang sederhana. Bagaimana ini mungkin? Dia memiliki tipe tubuh seperti itu. Si ratu tidak bisa menahan diri untuk berteriak kaget, dan nadanya dipenuhi dengan ketidakmampuan dalam berpikir. Tipe tubuh itu, tipe tubuh seperti apa? Ratu, tubuh apa yang dimilikinya? Tanya Chu Feng yang juga telah sadar ada sesuatu yang salah, karena gadis di depannya ini sangat menekannya. Untuk dapat mengetahuinya, setelah ratu meminjamkan kekuatannya kepadanya, Chu Feng mencapai tingkat 1 dari ranah mendalam. Dengan kemampuannya, dia bisa dengan mudah membunuh orang-orang di level 4 dari ranah mendalam. Jika dia menggunakan kekuatan istimewanya, yaitu kilat emas dalam darahnya sambil meningkatkan kultivasinya ke tingkat 2 dari ranah mendalam, para ahli di tingkat kelima dari ranah mendalam bukanlah apa-apa baginya. Hanya mereka yang berada di level 6 dari ranah mendalam sajalah, yang bisa memberikan perlawanan saat melawannya. Namun, apa yang terjadi dengan gadis di depannya ini? Dia memiliki kultivasi yang sama dengan Chu Feng, tapi dia memberi Chu Feng perasaan menindas yang sangat kuat. Apakah gadis itu juga memiliki kemampuan khusus, yang memungkinkannya memiliki kekuatan yang sebanding dengan mereka, yang berada di tingkat ke-6 dari ranah mendalam? Idiot, apakah kamu tidak melihatnya? Gadis ini tidak menggunakan keterampilan bela diri khusus, dia hanya menggunakan kemampuannya yang unik dan istimewa. Gas ungu itu tidak mengandung kekuatan luar biasa, dan itu adalah sesuatu yang berasal dari tubuhnya sendiri. Gadis ini tidak memiliki tubuh acak, tetapi tubuh ilahi. Ucap si ratu menjelaskan. Apa? Tubuh ilahi? Seru Chu Feng dengan kaget. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng bahkan lebih terkejut, dan wajahnya langsung berubah pucat pasi. Tubuh ilahi adalah tubuh khusus yang diberikan oleh surga, bahkan mereka adalah jenius sejati yang memiliki kemampuan khusus. Dan ketika mereka lahir, mereka sudah ditakdirkan untuk menjadi eksistensi yang dapat mengguncang benua. Orang legendaris pada 10.000 tahun yang lalu, pencipta makam kaisar, yaitu King Xuantian, dia memiliki tubuh ilahi. Alasan mengapa Chu Feng memiliki kecakapan pertempuran yang kuat seperti itu, mungkin karena dia memiliki tubuh ilahi juga. Namun, kecurigaan hanyalah kecurigaan, dan dia tidak memiliki bukti yang kuat. Tetapi di depan matanya sendiri, lawannya yang merupakan seorang wanita muda yang berteriak bahwa, dia akan memecahnya menjadi 10.000 potong, ternyata dua memiliki tubuh ilahi yang asli. Untuk pertama kalinya ketika melawan seseorang dari generasi yang sama, itu membuat Chu Feng merasa bahwa dia dalam bahaya, seolah-olah musuh yang kuat telah tiba. Dia harus memasukkan seluruh hatinya ke dalamnya. Dia perlu hati-hati menghadapinya, dan dengan serius mengatasinya. Ledakan, bang. Sebuah ledakan besar beresonansi, dan simbol yang tak terhitung jumlahnya menghilang seperti asap. Dan yang menggantikannya, itu adalah gas berwarna ungu memenuhi seluruh panggung.
Gadis itu benar-benar menghancurkan perangkap Chu Feng, dan dia berjalan menuruni panggung selangkah demi selangkah. Rambutnya yang berwarna ungu menari-nari di udara, dan matanya yang berwarna ungu menunjukkan haus darah. Roknya yang berwarna ungu bergerak-gerak tanpa angin, dan gasnya yang berwarna ungu mengikuti kemana ia pergi. Kekuatan yang kuat. Ini adalah tubuh ilahi yang asli. Kulit Chu Feng sudah pucat pasi sebelum dia mengucapkan itu. Meskipun dia tidak mundur, dia tidak berani dengan mudah untuk maju. Apalagi, untuk memulai serangannya. Tetesan keringat yang sebesar kacang mengucur di dahinya. Dia benar-benar merasakan bahaya, dan itu adalah pertama kalinya dia dipaksa untuk melangkah seperti itu. Meraung. Gemuruh-gemuruh. Tepat pada saat itu, raungan yang memekakkan telinga bergema di mana-mana, dan itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tanah bergetar, dan bahkan ada retakan yang muncul di sana. Suara bebatuan yang jatuh bisa didengar, dan bagian terpentingnya adalah, bahwa perasaan penindasan yang kuat dan kuno telah menerkamnya. Keterampilan rahasia legendaris akhirnya telah muncul. Auman macan pergi ke segala arah, dan auman itu dapat mengguncang dunia. Makam itu bergetar dengan keras, seolah-olah makam itu akan runtuh kapan saja. Di bawah tekanan itu, dan di depan kekuatan itu, pencegahan yang ditunjukkan wanita muda berpakaian ungu itu tampak sangat kecil. Wanita itu benar-benar ditekan, dan bahkan tidak layak disebut. Dari mana dua anak kecil seperti kalian berasal, dan kalian berani mengganggu istirahatku? Tanya si macan. Suara itu tampak seperti raungan serentak dari 10.000 binatang buas, namun juga terdengar seperti suara orang yang kuat. Seolah-olah itu datang dari segala arah, namun seolah-olah itu datang dari dalam jiwa seseorang. Suara itu tebal dan kuat, dan itu juga dipenuhi dengan aura kuno. Usia dari auranya tampak aneh, seolah-olah itu adalah roh yang tidur selama 10.000 tahun, dan baru saja bangun. Aura itu memberi orang semacam tekanan yang bukan milik dunia ini. Aku memberikan penghormatan. Aku tidak bermaksud mengganggu, tetapi aku tidak ingin kamu terus dimeteraikan di sini, dan kamu mungkin akan dimakamkan. Jadi, aku bertindak tidak sopan agar bisa melepaskanmu, jawab wanita itu. Menanggapi hal itu, gadis berpakaian ungu itu setengah berlutut di tanah dengan suara bruk. Dia menggenggam kedua tangannya bersama-sama, dan memberikan hormat kepada sosok itu. Omong kosong. Aku ingin beristirahat sampai sekarang. Jika aku tidak memilih untuk keluar dan meregangkan tubuh sedikit, bagaimana mungkin seorang anak kecil seperti kamu membangunkan aku? Balas sosok itu, dan suaranya berubah sedikit marah. Dalam sekejap, gas berwarna putih melonjak dari setiap arah. Mereka mulai mengembun di udara, dan dengan sekejap, itu terbentuk menjadi macan putih besar. Harimau itu sangatlah besar, panjangnya lebih dari 20 meter, dan salah satu cakarnya bisa menghancurkan Chu Feng menjadi daging cincang. Meskipun itu adalah harimau putih, itu bukanlah tubuh yang sebenarnya. Gas putih menggulung seluruh tubuhnya. Itu seperti kabut yang berputar-putar di udara, saat dia menatap Chu Feng dan gadis itu. Macan itu tidak memiliki alis, dan kedua matanya adalah dua lubang hitam. Namun, ketika mereka menyapu melewati Chu Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar, dan merasakan perasaan yang menindas dari dalam jiwanya. Chu Feng tidak ragu bahwa, jika macan itu menyerang, dia akan langsung menghilang tanpa ketegangan. Bocah, kamu benar-benar tidak ada kehebatan tentangmu. Tidak hanya secara diam-diam kamu menyelinap, kamu bahkan secara diam-diam melakukan serangan mendadak, dan mencoba untuk mendapatkan manfaat dari orang lain, ucap si macan. Setelah menyapu pandangannya ke Chu Feng, macan itu dengan dingin mengatakan hal itu. Ternyata meskipun baru saja keluar, macan itu dapat dengan jelas mengerti semua yang terjadi di makam ini. Saat itu, Chu Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa mengerutkan keningnya, tetapi tidak membuat suara. Bukannya dia tidak mau berbicara, tetapi dia tidak tahu harus bicara apa. Dia merasa bahwa, di depan monster tua yang mungkin telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun, alasan apapun sepertinya tidak akan berguna.
Tidak ada yang lebih tajam darinya, dan jembatan yang dilintasi olehnya, itu lebih dari jalan yang telah dilalui Chu Feng. Namun, ketika macan putih yang seperti dewa memberi Chu Feng pendapat negatif, gadis berpakaian ungu itu diam-diam bersukacita. Dan mulutnya tidak bisa untuk tidak melengkung menjadi senyum puas diri. Dia merasa bahwa, akan ada lebih banyak harapan dalam mendapatkan warisan harimau putih, jika itu memberi Chu Feng ketidaksetujuannya. Bocah, kamu juga tidak baik. Alasan kenapa kamu datang ke tempat ini, itu bukan karena alasan lain, selain untuk mendapatkan kekuatanku. Kamu bertujuan untuk membunuhnya sebelumnya, sehingga itu dapat dilihat, bahwa kamu adalah orang yang tidak peduli metode apa yang kamu gunakan untuk mencapai tujuanmu. Jika kamu seperti ini pada usia seperti itu, apa yang akan terjadi ketika kamu tumbuh dewasa? Ucap si macan. Tetapi pada saat itu, macan putih melirik gadis berpakaian ungu, lalu dengan dingin menegur. Senior, aku tahu aku telah berbuat salah. Aku hanya ingin warisan kamu yang terlalu banyak, dan kekuatan kuat kamu yang terlalu banyak. Jadi, aku sedikit ceroboh. Jika kamu harus menyalahkan sesuatu, kamu hanya bisa menyalahkan bahwa kamu terlalu menarik, dan mengacaukan hati aku, jawab wanita itu. Gadis itu mengerutkan bibirnya, dan wajahnya hanya bisa disebut menyedihkan. Dia saat ini memasang wajah yang sangat sedih. Mendengus. Kata-kata yang sangat manis, tetapi itu hanyalah tipuan, ucap si macan. Namun, hal yang tidak terduga adalah, meskipun macan itu tahu bahwa gadis itu dengan langsung mengatakan kata-kata menjarah seperti itu, White Tiger masih mengungkapkan sedikit kegembiraan. Hal itu sangat menyenangkan orang untuk menjilatnya. Senior, kekuatanmu tak tertandingi dan tak terbendung. Metode kamu adalah kekuatan mutlak di dunia ini. Kamu seharusnya tidak berada di sini untuk beristirahat, tetapi sebaliknya, kamu harus membiarkan kami mengalami kemuliaan kamu. Atau mungkin, bagi kita dan semua orang, itu akan menjadi semacam penyesalan, ucap Chu Feng. Melihat kata-kata manisnya berhasil, Chu Feng tidak duduk di sana sambil menunggu kematian. Dia dengan cepat naik, memberikan penghormatan, dan menjilat tanpa menutupinya sama sekali. Hahaha, kamu anak kecil, kamu cukup tahu cara berbicara. Namun, semuanya adalah kebenaran. Itu benar-benar akan menjadi tipe penyesalan bagi semua orang, jika aku terus beristirahat di sini. Kemuliaan aku tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. 3 hal tua itu bahkan tidak bisa menandingi aku, kata macan putih dengan bangga. Dia bahkan menggunakan cakarnya yang seperti pisau tajam, untuk membelai janggutnya yang kering. Dapat dilihat juga bahwa, macan itu sangat senang dengan dirinya sendiri. 3 hal lama, mungkinkah itu adalah itu? Setelah mendengar macan putih berbicara sendiri, Chu Feng bergumam dalam hatinya. Kamu seharusnya tidak salah. Chu Feng, kamu benar-benar terlalu beruntung. Jika aku tidak salah, seharusnya ada 3 keterampilan rahasia yang disegel di 3 pintu masuk makam kaisar lainnya. Kalau aku tidak salah, ada total 4 keterampilan rahasia. Jika kamu dapat mempelajari semuanya, masa depan kamu tidak akan dapat diukur. Sangat sedikit orang di generasi yang sama denganmu, itu dapat ditandingi oleh kamu. Kamu benar-benar beruntung, dan kamu memiliki peluang yang tidak bisa diperoleh orang normal, ucap si ratu. Dibandingkan dengan kecurigaan Chu Feng, si ratu bangkit dan melompat secara acak dalam kegembiraan. Sudah dikonfirmasi bahwa, ada 4 tempat lain yang memiliki keterampilan rahasia. Pada saat itu, Chu Feng sangat gembira. Jika 1 keterampilan rahasia bisa membuat banyak ahli menjadi gila, 4 keterampilan rahasia akan membuat semua orang di dunia ingin bunuh diri. Pada saat ini, Chu Feng tidak bisa untuk tidak melirik gadis berpakaian ungu itu secara diam-diam. Dia menemukan bahwa dia menggunakan tatapan jijik, dan kebencian untuk memelototi dirinya sendiri. Dia tampaknya mengutuk Chu Feng dengan tatapannya, dan mengatakan bahwa dia tidak tahu malu. Chu Feng diam-diam senang dengan reaksi gadis itu. Chu Feng bisa mengatakan bahwa, meskipun mengetahui ada keterampilan rahasia di sini, wanita itu jelas-jelas tidak tahu rahasia makam kaisar.
Wanita itu juga tidak tahu, bahwa ada 3 pintu masuk lagi di Provinsi Azure, dan mungkin juga 3 keterampilan rahasia yang tersegel di dalamnya. Baiklah, aku akan melakukan pengenalan diri. Aku adalah teknik pemotongan harimau putih, dan aku diciptakan oleh Kaisar Bela Diri. Sangat tidak nyaman untuk mengungkapkan nama tuanku, tetapi dengan kekuatannya, lalu dengan sedikit gerakan jari kakinya, dia dapat menyebabkan seluruh tanah ini runtuh, dan bahkan langit ini juga runtuh. Dia adalah orang yang sangat kuat di dunia ini, ucap si macan. Tepat pada saat itu, macan putih yang seperti dewa melakukan pengenalan diri. Chu Feng sudah merasa siap di hatinya, itu ketika dia dihadapkan dengan situasi seperti ini. Lagi pula dia sudah tahu dari si ratu, bahwa keterampilan rahasia seharusnya diciptakan oleh Kaisar Bela Diri, itu jika dilihat dari auranya. Di sisi lain, gadis berpakaian ungu memiliki keheranan di seluruh wajahnya. Itu sudah jelas, dia tidak menyangka bahwa asal-usul keterampilan rahasia begitu mengesankan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.